Oke, ini dia unitnya. Ini sangat cukup baik. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sama sekali hanya ada suara mesinnya aja ya. Luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Ini first time pertama kali G3 Channel mereview satu buah router yang dimana G3 Channel sering mereview trimmer. Nah, apa sih bang bedanya trimmer sama router? Nah, ini gue jelaskan sedikit ya. Gue juga kurang begitu paham ya, jadi mohon dikoreksi juga. Nah, jadi yang gue tangkap adalah kalau misalnya kalian menggunakan trimmer, nah trimmer adalah kita bisa gunakan dengan one hand ya, atau cukup satu tangan ya. Nah, dalam kondisi tertentu kita bisa menggunakan dia dengan satu tangan. Nah, akan tetapi kalau router ini yang membedakan, kita harus two hand atau dua tangan, kita harus genggam dan kita bisa mengatur adjust ya, atau deep kedalaman kita bisa adjust itu kita lebih mudah. Akan tetapi kita misalnya buat kedalaman di 1 mili. Di saat kita menggunakan router ini kita bisa mengambil secara perlahan ya. Umpama ambil dulu setengah mili sedikit-sedikit. Nah, kalau bisa juga sebetulnya menggunakan trimmer, akan tetapi kan agak sedikit capek ya. Nah, kita gerakin terus udah gitu kita ulangin lagi, kita turunin lagi. Nah, kalau dia cukup ya two hand, langsung kita bisa atur kedalaman dengan waktu yang singkat ya, lebih cepat. Dan itu yang pertama. Yang kedua, biasanya umumnya router ini memiliki kapasitas atau powernya lebih besar daripada trimmer. Nah, ya ini mohon dikoreksi juga. Nah, lalu dari router ini tergantung coletnya ya, dia bisa memiliki colet yang besar-besar ya, beda dengan trimmer ya, biasanya coletnya kecil-kecil. Kalau router coletnya biasanya besar-besar. Nah, itu tapi tergantung, ada juga router yang coletnya kecil ya. Kembali lagi tergantung coletnya yang diberikan dari setiap produk ya. Langsung aja kita akan bahas. Di samping gue sudah ada brand dari Yasuka. Ini adalah mesin profil atau electric router dengan tipe YER strip 012A. Nah, lu bisa dapetin di marketplace dengan harga di 800 ribuan. Dan di sini ya, untuk router ini memiliki kapasitas watt di 1600, 220 volt atau di 50 Hz ya. Strong power 100%, chopper motor ya. Jadi di sini gulungannya ya ini 100% tembaga ya, di sini yang diklaimnya. Dan di sini kita bisa lihat juga ada soft grip ya. Soft grip ini kalau kita lihat ya, untuk handle di bagian ini ya, ini mungkin ya, kita belum buka, mungkin ini rubber, jadi kita lebih comfort di saat kita memegangnya. Kita lihat spesifikasi di bagian samping di sini ya, ada di 1600 watt dan ukurannya ada di 12 mili atau di setengah in. Nah, ini ukuran yang gue tangkap, mungkin ini ukuran dari matanya yang tadi kita bicarakan ya. Diameter alas di 160 mm. Nah, ini untuk base-nya dan kecepatannya di 23.000 RPM. Luar biasa. Dan memang untuk router pasti umumnya lebih berat daripada trimmer karena memang dia memiliki body yang lebih besar. Untuk berat alat ini mencapai di 3,6 kilo dan dimensinya 280 x 180 x 240 mm. Langsung aja kita buka dan kita akan lihat ya, kira-kira seperti apa sih ya. Gue juga cukup penasaran. Oke, di sini ada kartu garansi dan ada manual book yang diberikan dari Yasuka. Dan garansinya ini kalian bisa klaim, garansi yang diberikan ini selama 1 tahun ya. Dan kalian bisa mendapatkan service center yang dimana ada di Tangerang, Surabaya dan ada di Medan. Dan di sini sangat cukup baik kalau menurut gue. Dan di sini aksesorisnya apa aja nih? Ini kita keluarin terlebih dahulu. Nah, ini dia. Oh, nah, ini dia cheese. Ini aksesorisnya banyak banget. Dan kita sudah diberikan untuk serep, ada carbon brushnya. Di sini kita sudah diberikan serep carbon brush. Ini sangat baik sekali. Oke, ini dia unitnya. Ini sangat cukup baik dan
kalau gua melihat dari posisi poros ya, porosnya dia kalau gua lihat benar-benar sangat besar sekali ya. Jadi di bagian ini kita bisa lihat ya. Nah, di sini poros ya, poros antara kanan dan kiri ini tiangnya sangat besar sekali. Kalau yang gua lihat dia jadi terlihat sangat kokoh sekali. Dan di sini adalah kita bisa mengatur ya kedalaman yang tadi gue bilang ya. Di sini kita bisa atur kedalaman ya. Jadi kita mau atur tingginya semana. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa atur ya kedalamannya. Nah, buat kalian yang nanti nanya, "Bang, bagaimana kalau ini kan stopper dia pada saat ke atas ya. Ini stoppernya ada di sini. Pada saat dia ke atas stoppernya ada di sini. Dan pada saat stopper untuk kedalaman, nah kalian cukup memutar di bagian depan sini ya. Nah, ini kalian setel ke depan sini ya. Nah, ini adalah stopper untuk kedalaman. Yang nantinya si stopper ini akan bertemu dengan baut yang ada di bagian bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, contoh gue berikan. Nah, ya. Nah, dia mentok ya. Nah, dia mentok. Bang, capek dong kalau misalnya kita neken kayak begini terus. Di bagian belakang, ya, di sebelah kiri, di sini ada tuas. Yang dimana tuas ini di saat kalian sudah menemukan setelan untuk kedalaman. Nah, jadi kalian cukup tekan seperti ini, ya. Dan di sini tuasnya kita ke bawahkan, ya. Nah, seperti ini. Ini adalah kita lock untuk kedalaman. Nah, seperti ini, ya. Dia tidak akan naik lagi ke atas. Nah, nanti setelah kita mau merilisnya kembali, kita cukup menarik tuas yang ada di sini, ya. Seperti ini. Nah, dia akan ke atas sendiri. Nah, inilah yang membedakan. Jadi, apa ya? Mungkin bahasanya kalau router itu fiturnya lebih banyak ketimbang trimmer ya. Nah, ini mohon dikoreksi juga ya. Oke, di sini ada tombol on off yang diberikan dari Yasuka ya. Dan kalau build quality yang disebut soft grip tadi, ini bukan rubber yang berwarna hitam, ini plastik ya. Nah, akan tetapi dia bertekstur, jadi memang kita menggripnya lebih rigid ya. Nah, kalau gua bahas dari segi build quality-nya ya, gua nggak bisa bilang build quality-nya sih buat gua melihatnya biasa-biasa aja. Ada beberapa mungkin bagian plastik yang agak kurang rapih. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini agak sedikit kurang rapi ya untuk plastiknya, dan di bagian sini ya. Nah, ini warna antara cover samping sini dan di sini agak sedikit berbeda untuk warnanya. Mungkin kalau kalian bisa lihat di kamera, nah ini agak sedikit berbeda ya. Overall buat gue cuma hanya itu aja. Nah, kita akan lihat juga nah performanya seperti apa sih, dan fiturnya dan aksesoris yang diberikan ya dapat apa aja. Oke, collet yang diberikan ya dari Yasuka ada dua, yaitu yang besar ini ya, dia ada di 9,5 dan di sini ada di 6/4 ya. Nah, ini kita bisa gunakan mata yang biasa kita gunakan untuk di satu buah trimmer. Nah, ini makanya tadi gue bilang ya, semua tergantung collet yang diberikan dari setiap produk ya, biasanya berbeda-beda. Oke, dan di sini standar ya, ini seperti ada gate-nya ya, di sini railnya, ini standar yang kita bisa dapatkan. Ada kunci ya di sini dan beberapa aksesoris lainnya sudah diberikan semua. Oke, guys, gue pengen langsung coba kira-kira ya, ini feel-nya seperti apa ya, mulai dari getarannya, dan kita akan lihat juga dari tingkat kebisingannya dari alat ini. Langsung aja kita coba. Oke, guys, di sini kita bisa atur ya untuk gate-nya. Jadi di sini kita cukup hanya memutar ini aja dan dia mengikuti ya. Jadi kita kendorin dulu. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini kita enak sekali untuk adjust-nya ya, untuk mengaturnya. Di sini sangat enak sekali sudah diberikan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini lalu kita langsung lock aja seperti ini ya. Oke, langsung kita coba aja yuk. Oke, kita coba ya. Di sini kita ingin membuat got aja ya. Ini menggunakan strike bit ya. Jadi kita coba membuat satu poros aja lurus ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini ya. Nah,
Ini sama sekali hanya ada suara mesinnya aja ya. Luar biasa ini. Memang terdengarnya karena RPM-nya tinggi sekali. Oke, kita coba sekali lagi dengan kedalaman yang berbeda ya. Nah, ini kedalamannya berbeda ya, ini lebih dalam ya, dan ini lebih ke atas ya, kurang dalam seperti itu. Nah, ini dia yang membedakan ya, kalian bisa lihat ya. Nah, ini yang gua rasakan untuk nyetel kedalamannya, kita sangat mudah sekali, itu yang pertama. Dan yang kedua, jujur ini mesin full power sekali ya, dan kalau menurut gua nggak begitu berisik ya. Kita akan lihat desibelnya. Oke, guys. Tadi desibelnya ya itu di 90-an. Nah, kenapa tadi gue bilang nggak berisik? Karena dia masih ada ngebassnya ya, terdengarnya. Jadi masih sangat enak sekali di telinga kita. Dan tadi tuh seperti tidak ada hambatan di kita mencoba di kedalaman kayaknya benar-benar full power sekali dari mesin ini. Dan wattnya pun tadi juga mencapai di 1000-an ya. Ini watt asli berapa sih? Mencapai di 1000-an dan terus running. Jadi memang kalau yang gue rasain feel-nya enak banget. Dan dari sisi vibrasinya sangat baik sekali. Ya karena mungkin pengaruh juga sama as ya. As yang tadi gue bilang. Jadi as ini mempengaruhi mungkin kestabilan dia juga. Dan vibrasi yang diantarkan ke tangan kita tuh benar-benar nyaman sekali. Yang gue rasa dengan harga yang diberikan di 800.000 sudah sangat worth it sekali. Ya mungkin kalau misalnya dari kalian ada yang ingin membuat DIY table router ya, mungkin ini bisa menjadikan pilihan router buat kalian karena memang jujur tenaganya sangat besar banget kalau menurut gue. Oke guys, overall ya untuk alat ini gue cuma hanya mengeluhkan untuk dari sisi build quality-nya aja yang agak sedikit kurang rapi kalau menurut gue, tapi beberapa fitur yang diberikan dan aksesoris yang diberikan dan terutama harga yang diberikan dari Yasuka gue rasa benar-benar sangat worth it. Oke, silakan kalian pilih dan tentukan pilihan kalian. Di sini kita cuma hanya mereferensikan beberapa tools ya. Kita tidak pernah memaksakan kalian untuk membeli produk-produk yang kita review di sini. Silahkan kalian membeli produk sesuai dengan kebutuhan kalian, dan yang pasti tetap keep smart ya, tetap membeli tools yang dimana tools ini benar-benar cocok sama kebutuhan kerja kalian. Itu yang pertama kalau pesan dari gue. Oke guys, kita akan bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum.